masuk neraka gara-gara dia ninggalin sholat satu fardu doang. Bahkan dalam hadis yang lain dijelaskan, man tahawana bisolati aqabahullahu ta'ala bi khamsa asrata uqubatan. Siapa orang yang ninggalin sholat, ngeremehin sholat, ngeremehin tuh enggak sholat, ngeremehin tuh ngerjain sholat di luar waktu, ngeremehin itu ngerjain sholat pada waktunya tapi rukunnya enggak bener. Yang namanya ngeremehin itu ngerjain sholat pada waktunya, rukunnya bener tapi enggak ada syaratnya, enggak pakai wudhu atau enggak nutup aurat. Siapa orang ngeremehin sholat, Allah hukum dia, dampak negatifnya ada 15. Kalau orang ngeremehin sholat, dalam satu hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, aqabahullah, Allah hukum dia 15 macam hukuman. 6 di dunia, 3 menjelang mati, lagi nazak sekarat, 3 di alam kubur, 3 di akhirat. 15. 15. Kalaulah kita orang ngeremehin sholat, ngeremehin tuh enggak ngerjain, 2 ngerjain di luar waktu tanpa udur, ngeremehin tuh ngerjain pada waktu rukun yang enggak bener, enggak ngaji rukun, atau rukun bener syaratnya enggak bener, itu namanya disebut meremehkan. Apa tuh 6 siksaan di dunia bagi orang yang meremehkan? Pertama, yudayyiqullahu alaihi rizqahu. Yang pertama, Allah sempitkan jalan rezekinya. Sempitkan rezeki itu bisa aja dagang mau dagang dari dulu, tapi nggak kelihatan untungnya, susah mulu. Pokoknya kayaknya dagang udah hobi banget, tapi untung kagak lihat-lihat. Dari udah dagang doang bisanya, tapi untung kagak ada, susah mulu. Jangan-jangan sholatnya ada yang masuk dalam kategori tahawun, diremehin sama dia, diremehin, bisa aja begitu. 3 di dunia itu begitu. Sehingga kedua adalah dia kalau kemudian ninggalin daripada dia punya sholatnya di dunia, tumhasi mas-solihin min wajhih, enggak ada tanda-tanda orang baik di wajahnya, kusut mulu, puyeng mulu kelihatannya, enggak ada tanda-tanda enak, dia puyeng dalam hidupnya gara-gara kayak begitu. Ketiga, bahayanya enggak sholat, kata Nabi, kullu amalin ya'maluhu la yu'ajiruhu Allahu ta'ala alaih. Semua ibadah yang dikerjakan sama dia, kalau dia nyembarangin sholat kagak dikasih ganjaran. Tahajud enggak ada ganjarannya kalau dia sholat 5 waktunya disembarangin. Duha enggak ada ganjarannya, enggak dikasih. Amalia baik dia enggak dinilai. Ini dulu yang dinilai, pokok dulu. Kalau bahasa gampangnya, ada seorang karyawan suruh masuk kantor jam 9 sampai jam 4. Kata dia sama bos, saya enggak masuk hari ini, tapi saya mau ngambil lemburan aja dah. Jam 5 saya masuknya, ngambil lembur. Boleh nggak sama bos? Lah kagak boleh. Yang pokoknya nggak ada, dia ngarang aja. Kata dia, emang ini perusahaan punya nenek moyang lo? Suka-suka lo? Ya kagak. Begitu saudara. Jadi yang pokok, maka yang pokoknya nggak ada,
yang lainnya runtuh. Yang lainnya itu bahayanya kayak begitu, runtuh. 3, laisal hadun min du'ai sholih. 4, orang itu enggak ada bagian daripada doa orang-orang soleh, enggak dapat. Kalau didoain aslahallahu umural muslimin, dia enggak dikasih sama Allah. Ya Allah, moga-moga urusan orang Islam dikasih beres semua. Dia enggak dikasih beres, enggak masuk pada doa itu, gara-gara ngeremehin daripada dia punya punya solatnya. Kayak begitu orang ngeremehin solat itu. 5, la yurfa'u ila samai du'a'u. Doanya enggak naik ke langit. Jadi doanya sulit sama Allah. Sehingga kalau orang enggak solat, andai diberi dagang untung, usahanya makin maju, solat kagak, namanya disebut istidraj. Dia apa ya, dilulu, diambulin, dihayuhin, diambulin. Ibarat bocah dilarang naik pohon meninjau, naik aja, pasti mamanya terusin, itu namanya diambulin, namanya istidraj. Namanya disebut dalam bahasa Arab istidraj. 6, orang yang ngeremehin suatu di dunianya, yakhruju minad dunya bi ghairi iman, mati kagak bawa iman. Wala'iyadu billah. Itu bahaya orang enggak sholat di dunia nih, di dunia. 6, menjelang mati. 3, dampak negatifnya. Itu selagi hidup tuh dia. 3 kata Nabi, menjelang mati. Yang pertama, an yamuta dzalilan. Kata Nabi, matinya hina, matinya enggak mulia, matinya hina, matinya bisa ada orang itu di diskotik lah, atau lagi minum-minuman lah, atau apa saja, itu hina. Kedua, ini mati an yamuta atshanan, dia mati haus, sekaratnya itu haus. Sampai dalam hadisnya itu Nabi jelaskan, andai ini orang dikasih minum air laut, andai ampe kering tuh laut, enggak hilang hausnya. Itu bahaya tak sholat, haus. Ketiga, an yamuta ja'ian, dia mati dalam keadaan kelaparan. Jadi dia stres meninggalnya, nazaknya stres. Orang yang nyembarangin sholat itu dikubur, kayak di nazak. Kata Nabi, 3 lagi di alam kubur. Bahaya ngeremehin sholat di alam kubur, bahaya. Pertama, yudayyiqullahu ta'ala alaihi qabrahu, kuburannya dibikin sempit sama Allah, sempit kuburan. Jadi bakal digencet kayak begini nih. Kalau digencet itu dari pinggir ke pinggir mendingan, tapi dari pala ke kaki itu bahayanya. Wala'iyadu billah. Itu satu, begitu. Kedua, di kuburnya bakal Allah taruh syuja'ul aqra, yusallitullahu ta'ala alaihi su'banan ismuhu as-syuja'ul aqra. Kata Nabi, Allah bakal taruh di kuburannya ular gede botak, namanya Syuja'ul Aqra. Ular tuh gede, segede leher unta ularnya. Bakal catekin dia sebanyak sholat yang dia tinggalin di kuburnya. Dohor sampai asar, ya dohor sampai asar.
Berapa kali selama hidupnya? Enggak banyak. 500 kali. Ya banyak kalau 500. Ya sebanyak itu. Dia bakal dikuburnya gara-gara kayak begitu. Pasti begitu. Ketiga, yuqadu alaihi narun fi qabri. Kuburannya muncul api. Kuburannya muncul, dia di kuburannya udah keseksa. Di kitab apa tuh ya, Irsyadul Ibad, itu dijelaskan oleh Syekh Zainuddin Al-Malibari. Dulu ada seorang perempuan wafat, sudah beres, dimandikan, dikafani, sholatin, bawa ke kuburan. Kakaknya ikut ngubur, si kakak ikut ngubur. Sudah selesai penguburan, dia pergi ke parkiran, nyari-nyari dompet, nyari kunci, enggak ada. Waduh, jatuh ini, jatuh. Dicari-cari nggak ketemu. Kayaknya di dalam ini, di dalam ini nih. Waduh, repot. Mana ATM nggak begitu puyeng, kartu vaksin. Ini masuk ke dalam ini. Waduh, bagaimana ini? Jadi dompetnya jatuh sama kunci kendaraannya itu jatuh ke dalam. Akhirnya dia gali, karena mau ngambil harta dia. Agama suruh gali aja, nggak apa-apa kalau ada harta. Begitu yang ketinggalan, gali. Baru beberapa cangkulan, kuburannya keluar api, nyala. Jadi dia nggak berani terus, dia nangis, nih bahaya ini. Begitu dia balik menangis, temuin maknya, ditanya maknya, ya Ummah, ma amalu ukhti, ibu, apa kerjaan adik saya? Kerjaannya apa nih bu dulunya? Kata ibunya, emang apa, kan saya udah keluar rumah, udah berumah tangga. Ibu kan bareng sama adik saya. Kerjaannya apa? Jadi kan saya nggak tahu. Ya sebagaimana yang kau tahu, dia hadir ke majelis, hari anu majlisnya lain, seragamnya lain. Ya biasa ibu, emang begitu, gitu. Ada 30 majelis ya 30 seragam gitu. Nah itu begitu. Makanya kalau usul lagi bang, alhamdulillah ada majlis baru, lakinya tepok jidat, innalillahi, bukan alhamdulillah, seragam lagi, yang kemarin aja belum lunas, ini nambah lagi nih, begitu. Nah ketika itu ibunya bilang, iya dia rajin ke majelis, rajin nolongin orang, tapi dia sholat subuh jam 8. Tuh, orang dia sholat tapi keluar dari waktunya, kuburannya nyala api. Tuh kuburannya sempit, kubur nyala api, ada ular catekin, itu ngeremehin sholat. Itu 3 tuh dikubur, 3 di akhirat, di yaumul mahsyar. Pertama, nanti di neraka Allah datangkan malaikat yang bawa rantai dari api, ya'tihi malakun alaihi silsilatun minar, kata Nabi. Malaikat datang bawa rantai api yang dimasukin dari mulut, keluar dari dubur, gara-gara nggak sholat. Maka malaikat bilang, hadza jaza'u man yudayyi'u faraidallah, ini balasan orang yang nyia-nyiakin sholat yang diwajibkan oleh Allah. Itu kalau kita ngeremehin sholat, balasan di akhiratnya
kayak begitu tuh. Kedua, la yandurullahu ilaih, Allah tak pandang cinta sama dia, pandangannya benci Allah sama dia. Ketiga, wala yuzakihim walahum adzabun alim, Allah kagak suciin dia, dia disiksa dengan siksaan yang pedih kalau orang itu tidak iqamus shalah.